Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan dari berbagai kelompok kajian, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuka bermuajah untuk bersama-sama kita mengkaji dari sebagian syariah-syariah Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang penuh dengan barokah ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat bersyukur dan berbahagia bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian di tempat ini, mengingatkan saya pada saat saya menjadi santri di Langitan, pada saat ibu sekalian, saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di majelis ini diperlancar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing amin banter tambah lancar. Iya, ibu sekalian, pagi ini kita sudah memasuki hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jenenge ngaji, kalau bukakan Quran, wonten Quran namine surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah. Bu, mangke menawi ngaji ngaos kali kula sangu loro. Pertama sangu kacamata. Nomor loro sangu pulpen. Bisa jadi yang saya terangkan tidak ada di situ, tidak ada makalah. Maka ditulis surat apa, ayat berapa. Nanti di rumah dicek. Nah, ikut jenenge ngaji. Ya. Insya Allah setiap saya ngaji bawa makalah. Saya ingin menghidupkan budaya literasi. Ya. Ini penting bagi peradaban manusia umat Islam, ya. Kula ulangi malih, wonten Quran surat At-Taubah. Ayat 3:6. Ya, At-Taubah ayat 3:6. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum.
Bu, ngapunten nggih, saya ndak oleh dokter ndak boleh lama-lama duduk, juga ndak boleh lama-lama berdiri. Jadi saya sambil jalan ya, sambil jalan kulo atur ya. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-36 ini Allah menetapkan sesungguhnya yang namanya bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dengan kata lain, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi bersamaan dengan penetapan waktu, setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu dipilih oleh Allah ada 4 bulan yang dimuliakan. Redaksi ayat menyebutkan arba'atu hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan 4 bulan yang mulia itu adalah Dzulqa'dah. Pagi ini kita pada bulan Dzulqa'dah terakhir. Insya Allah besok sudah masuk bulan Dzulhijjah. Dados mangke maghrib wonten adzan maghrib, berganti hari, berganti tanggal, berganti bulan. Hari ini hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Nanti habis maghrib kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Pulau ulangi malih, 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi setahun itu ada 12 bulan, baik kalender Hijriyah maupun kalender Miladiyah. Dilingi-lingi ya, kalender niku wonten kalih ingkang kita kenal. Wonten kalender Hijriyah, wonten kalender Miladiyah. Sama-sama 12 bulan. Bu, nyuwun sewu nggih, dititeni. Kula ngajak jenengan berpikir. Rembulan berputar mengelilingi bumi, memunculkan kalender Hijriyah. Bumi berputar mengelilingi matahari, memunculkan kalender Miladiyah. Kula ulangi nggih, rembulan berputar, bumi berputar. Srengenge ini mandek utawa mlaku. Kula ulang-ulang ya. Rembulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari. Mataharinya berjalan atau diam? Ono sing berjalan, ono sing diam. Bu, matahari itu berjalan. Sapa sing ngandani? Gusti Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Quran surat sing biasa yasinan mesti ngerti. Nah, sampean nggak tahu yasinan. Ya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan limustaqorilah, di atas garis edarnya, di atas relnya, limustaqorilah. Dzalika takdirul azizil alim. Yang demikian itu ketetapan dari Allah yang maha aziz, maha perkasa, lagi maha mengetahui. Diling-iling, rembulan mumet, bumi mumet, menungsoe akeh sing mumet. Ya, diling-iling itu. Dan matahari berjalan. Maka ditinggali Quran di surat Yasin ayat 38. Nah, ditulis tadi ya, ono At-Taubah 3:6, wonten Yasin 38. Ngoten nggih.
On. Kalau Yasin 38. Kalau At-Taubah 36. Makanya dicek di rumah, lu ngaji namanya ya. Nek gak ngono kok lali. Saiki akeh lho wong sing ceramah nggih Pak, leres barang mulai lali. Ya, makanya perlu ono makalah. Nah, sekarang mari kita bicarakan apa yang ada di dalam makalah itu. Dari awal pembicaraan saya sudah berharap hanya kepada Allah, mudah-mudahan jenengan semua diperlancar rezekinya oleh Allah. Kanggo apa rezeki? Nah, rezeki itu termasuk kesehatan itu harus digunakan modal untuk beribadah kepada Allah. On ya. Beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Napa ingkang jenengan inget wedal mlebet bulan Dzulhijjah? Ono kurban, ono poso, wonten poso tarwiyah, wonten poso Arafah. Ada haji. Wes ojo lali, akeh buruan. Ya. Sampean koncone akeh sampean entuk buruan 10. Sampean diundang seneng to sumpek. Ya. Sampean diundang sumpek gak diundang gremeng. Repot menungso dulu ya. Nah, itu sekalian, mengapa orang-orang banyak menanti pada bulan Dzulhijjah? Karena bulan Dzulhijjah termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan. Arba'atul Hurum. Nah, itu sekalian, sekarang mari kita bicara pelan-pelan ya. Kalau nanti jenengan kurban, seneng di kurban kambing atau kurban sapi? Sing kambing, sing sapi. Ya. Ini sekalian, ini perlu kita ketahui kalau dalam kaidah usul fikih ya, wonten istilah tahyir. Apa? Tahyir. Tahyir itu pilihan. Ya. Kalau nanti kita itu Bu, medal korban, kalau kita runut dari awal sejarah, hanya dengan modal mimpi yang benar, Ibrahim alaihissalam berani untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Begitu mau disembelih putranya, di stop oleh Allah. Ternyata yang namanya Ismail diganti dengan Al-Kibas. Al-Kibas, alif lam kaf ba shin. Shin ono titik e terus mendesis shin. Al-Kibas. Nah wong Jawa ora iso ngomong Al-Kibas. Kibas. Sebab nyun sewu nggih menawi ten pesantren ten pondok-pondok pesantren riyin wedal kula ngaji. Huruf kaf iku ana titik ing ngisor, vokale dadi G. Al-Kibas jadi Al-Gibas. Wedhus apa iki? Wedhus gibas. Wah. Jadi bahasa Arab yang masuk dalam bahasa Jawa. Kata bahasa Jawa berasal dari bahasa Arab. Contohnya apa? Siam. Jenengan kok bukan daharik, bukan mujuk, jenengan siam ta? Nah, siam. Asyam itu menahan. Wong Jawa ngarani poso. Nah, poso itu singkatan. Nek wetenge kempos, kroso. Ya. Kroso apa? Kroso luwe. Nah, poso namanya. Ya. Balik pada saat kita memilih. Jadi zaman Nabi Ibrahim yang disembelih Al-Kibas, domba.
Ya, berpuluh-puluh nabi, berpuluh-puluh rasul datang kemudian, tetap yang disembelih al-kibas. Sampai datanglah Rasulullah Muhammad SAW yang disembelih al-kibas. Tapi berkat rahman dan rahimnya Allah, ternyata al-kibas diganti oleh Allah dengan kalimat apa? Bahimatil an'am. Jadi yang disembelih adalah bahimatil an'am. Tadi sudah disinggung tadi ya. Bahimatil an'am. Bahimatil an'am itu apa? Bahimatil an'am, redaksi dari Al-Quran, harus dipahami seperti orang Arab tempat ayat ini turun memahami. Bahimatil an'am itu hewan ternak yang berkaki 4. Hewan ternak berkaki 4 yang dimaksud bahimatil an'am wonten 3. Ada onta dengan berbagai macam variannya. Sebab onta itu ono sing punuke 1, ono sing punuke 2. Silakan dipilih. Namanya takhir, memilih. Ya. Nomor 1 onta. Nomor 2 sapi. Sapi itu hewan ternak berkaki 4. Termasuk kerbau. Boleh, itu kategori sapi, hewan ternak berkaki 4. Kalau di Jawa Timur, kalau di Surabaya yang disembelih sapi, tapi kalau kita di Kudus yang disembelih kerbau. Sah, karena apa? Kerbau itu salah satu bentuk binatang ternak berkaki 4 kategori sapi, gitu ya. Berbagai macam jenis sapi, ono sapi Bali, ono sapi Madura, ono sapi Jawa, ono sapi sing gak patek Jawa itu ya ono, ya. Termasuk nantinya yang ketiga al-kibas, domba, bermacam-macam varian, kambing boleh, jenengan pilih, takhir namanya. Makanya nanti kalau kita kurban kambing, pahalanya sama dengan pahala kurban sapi, sama dengan pahala kurban unta. Kan disuruh pilih. Seandainya kita bersikokoh, Pak, yang saya sembelih harus kambing, seperti hanya Nabi Ibrahim menyembelih kambing, seperti hanya Rasulullah menyembelih kambing, Bu, sangat berbahaya kalau juga harus kambing. Mengapa demikian? Kambing bisa punah. Sebab apa? Sebab miliarder muslim kalau kurban tidak mungkin 1 ekor kambing, bisa puluhan bahkan bisa ratusan bersamaan waktunya. Kabeh podo nyembelih kambing, akhirnya kambing bisa punah. Itu bahaya yang pertama. Bahaya kedua adalah habis sholat Idul Adha akeh wong Islam sing kena stroke sebab kakean kambing sing salah olah, ya. Jadi sebetulnya bukan karena daging kambingnya yang membuat tensi darah naik, tapi karena salah mengolahnya. Seandainya kambing itu menyebabkan orang kena stroke, wong Arab kena dhisik. Wong Arab kena dhisik. Kenapa? Tiap hari orang Arab makan daging kambing. Orang-orang kayak Pak ya, karena saya pernah di sana. Jadi orang Arab itu biasa kalau ada tamu disuguhi apa tuh? Kambing guling. Sing diputeri kambing, duduk onto, kegeden. Ya kan? Kambing. Setiap malam begitu, dan tradisi orang-orang Arab itu suka untuk apa? Untuk saling silaturahim antar teman-temannya. Gerbengnya itu mesti jadungan, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sampai jauh malam, makan daging kambing. Ya, nah ini sekalian,
Masalah binatang kurban, saya harap nanti kalau jenengan membeli hewan kurban, ojo gede-gedean tuku hewan kurban. Sing penting syaratnya tercukupi, ojo gede-gedean, malah menjadi repot. Kasus pernah terjadi. Maaf ya, saya sebutkan aja. Nang Kupang Krajan, iku ono masjid jenenge Masjid Al Jihad. Ya, wes tuku sapi kawat lemu, mbah pirang ton. Tuku nang Pasuruan. Dibawalah ke dari Pasuruan ke Kupang Krajan, ke Surabaya. Saking gedene sapi ora kuat ngadeg suwe-suwe, ngeleset anu truk. Ya, kegedean awak, ngeleset anu truk. Barang wis tutuk, ora gelem ngadeg. Iki ya apa carane ngedukno sapi? Digendong kegeden, ngeleset gak gelem ngadeg. Bu, mana jenengan wonten sapi ngeleset boten purun ngadeg. Ya apa carane ngedekno sapi? Didik. Bu, aja digepuk, sapi digepuk ngamuk. Gampang carane. Nyun sewu ya, kula niki tiyang desa, ngerti carane. Buntute ditarik alon-alon, copoten. Mesti ngadeg. Tapi yo aja digetno le batek ekornya jangan. Kaget malah ngamuk. Alon-alon ditarik, dicopot. Temen iki ora keguyonan, mesti ngadeg. Ya. Kalau nanti sudah berdiri jenengan cepet-cepet pinggir. Tidak mikir diselentik sampean. Ya. Dicopot ngadeg ditinggal. Wes Bu, balik nang Kupang Krajan. Dadak ono panitia Bu orang ngerti Bu. Sapi wis gelem ngadeg digepuk. Ngamuk Bu. Sapi ini bedal nang ngene truk. Sapi ini anjlok teko truk. Karena kegeden awak anjlok dengkule patah. Diling-iling. Binatang ternak yang cacat sebelum disembelih tidak sah jadi hewan kurban. Nek wis dengkule coklat saiki sapa sing tanggung jawab? Ya kan? Makanya ojo gede-gedean sapi. Sing penting wis syaratnya tercukupi ya sudahlah. Sebab nanti bisa jadi merepotkan kita. Islam itu gampang, Islam diangel-angel. Kedua, kasus juga pernah terjadi di Kupang Panjaan. Ono masjid jenenge Masjid Khalid bin Walid. Sama. Wes bareng sapi ini disembelih, sapi ini gak gelem rubuh. Wes cancang sikile dikai pring, kasih bambu, disuwodok ini ora gelem rubuh. Wong sak mono akeh cekeli diobet mencelat kabeh wong. Sampai senggorok tukang jagal keselentik sapi gantian dengkule penjagal coklat. Sing nomor siji wau sapi ini sing dengkule coklat, saiki enggak tukang jagale sing dengkule coklat keselentik sapi. Makanya ojo kegeden malah repot nanti ya. Tapi yo ojo cilik-cilik nemen pedet di toko. Saya lagi ya. Bahimatil an'am adalah hewan ternak berkaki 4 menurut pemahaman orang Arab tentang bahimatil an'am. Bahimatil an'am jangan dipahami seperti orang Surabaya memahami. Maksudnya apa? Pak, Bu, nyun sewu nggih. Kelinci itu hewan ternak. Kelinci itu ternak,
binatang ternak sikile ya papat. Terus sampean ora gelem tuku wedhus, gak gelem tuku sapi, tuku kelinci. Ngono iki ora entuk. Ya. Perkara bahimatil an'am dalam ayat yang akan kita bahas harus dipahami seperti orang Arab memahami bahimatul an'am iku apa. Bahimatul an'am iku hewan ternak berkaki 4 dengan 3 macam: onta, sapi, dan kambing. Engko geladrah tuku kelinci. Tonggone sebelah gak tuku kelinci, tuku pitik. Juara. Pitik kan mek loro. Gara tuku pitik akeh loro. Wis iki papat. Sebab pitike loro. Nah, menurut geladrah jenenge ya. Jadi nanti kalau jenengan tidak mampu untuk beli hewan kurban bahimatil an'am, berarti jenengan kategori fakir miskin. Makanya dari awal saya berharap mudah-mudahan jenengan diperlancar rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini ya. Binatang kurban harus berupa binatang ternak, yaitu onta, sapi, atau kambing, baik berupa kambing lokal maupun domba atau kibas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Bahimatil an'am itu oleh orang Arab, tempat ayat ini turun dipahami sebagai binatang ternak berkaki 4, yaitu onta, sapi, dan kambing. Yes, perhatikan. Kiwat dusi kota ini nonton sampeyan nih. Ya. Kalau nanti jenengan pembeli kambing untuk korban, dileng-leng Bu ya, ora usah rebutan jeneng karo bapak. Sebab kalau ini wonten tiyang datang ke rumah gegeran sak bojone. Lanang wedok bebojoan geger perkara rebutan jeneng. Sing wedok ngomongnya kan, "Pak, wis gantian. Apa ngger taun kurban jeneng sampeyan tok? Taun iki kudu jenengku." Geger rame. Tanglet kula. "Tot ini gimana?" Saya bilang, ora usah rebutan jeneng. Bapak beli seekor kambing atas nama bapak, dituntun nang panitia kurban, dicatat kurban di bapak. Ya. Jenengan sebagai istri mempunyai atau mendapatkan pahala yang sama walaupun nama jenengan tidak tercatat. Kebalikannya, walaupun ibu yang daftar, walaupun ibu yang menuntun hewan ternak, yang ditulis di buku panitia kurban nama jenengan, bapak atau suami jenengan mendapatkan pahala yang sama. Jadi ora usah rebutan jeneng. Ya. Iki penting sebab akeh wong sing saking nyala-nyala bojone. Kula elingiren ya. Nek sampean gegeran karo bojo sampean wis sendeplek ngene iki. Oh jadi terus nih. Mate. Ya. Bojo sing lanang wis ngalah wis sendeplek ngene. Wis diterus nih. Iso geblek ya. Cedhok. Ya, jadi ini mesti dipahami. Yang pertama Bu, mata tidak boleh buta sebelah. Karakter kambing itu kalau ketemu dengan sesama pejantan, itu senengannya tukaran, seludruk-seludrukan. Itu karakter kambing. Warung dicampur nang kandang, sundang-sundangan sak koncone, bareng nyundang breset, sungune kena koncone, mripate koncone. Buta sebelah. Kalau nanti jenengan beli kambing yang buta sebelah, tidak sah dijadikan hewan kurban. Makanya nek tuku hati-hati. Ono wedhus ngleset, sapi ngleset, sampeyan arep tuku, celuk sing dodol. Pak, wedhus sing sampeyan dekno sampeyan tuntun.
didekno dituntun sampai tontok wedhusene mlaku. Rodok seyek apa ora? Angko nek wedhuse rada pincang jangan dibeli. Sebab binatang yang cacat tidak sah menjadi hewan kurban. Itu ngerti ya? Ono wedhus karo sing dodol dikei kacamata iki. Nutupi mata yang buta sebelah. Copoten deloken ya. Ojo sampai ketipu ya. Jadi tidak pincang, tidak ompong, telinganya tidak terpotong, ekornya tidak terpotong ya. Tidak gila, cukup umur ya. Wong Jawa ngerani pupak. Gimana? Mari ngombe narkoba. Gini Bu, yang disebut dengan gila kambing itu, kambing ini bertingkah dan mempunyai ciri-ciri tidak sehat. Biasanya tahu ya, biasanya gila, ya, gila. Jadi banyak liur yang, nah berarti ini tidak sehat ini, ya. Mari ngombe bir, ya, ya. Dilanjut sekarang, sohibul kurban. Apa sohibul kurban? Sohibul kurban itu keluarga yang kurban. Kalau saya kurban, saya disebut dengan sohibul kurban. Anak saya termasuk sohibul kurban. Istri saya termasuk sohibul kurban. Makanya Pak Pulau Sanjang, ora usah rebutan jeneng, sebab nanti sama. Pahala korban seekor kambing dapat mencakup satu anggota keluarga berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Bu, hadis ini dhamir mukhatabnya adalah Aisyah. Apa dhamir mukhatab? Wong sing diajak ngomong kali Rasul iku Aisyah. Ya Aisyah, halumil mudyah. Hei Aisyah, ambilkan aku pisau yang besar. Jadi hukum nek nyembelih hewan ternak kudu gawe pisau yang besar. Golok. Sebab Rasul mengatakan halumil mudyah. Thumma qalas hadiha bi hajarin fa fa'alat thumma akhadaha wa akhadal kapsa. Ini Pak, kapuk ya, kapsa. Al-kibas itu kok ini ya. Wa taja'ahu thumma tabahu thumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhahabi. Hai Aisyah, ambilkan aku pisau yang besar. Setelah pisau diberikan, Rasulullah mengambil pisau itu bersamaan dengan membaringkan al-kibas, ya, membaringkan domba. Setelah domba dibaringkan dan Rasulullah mau menyembelih, beliau berucap Bismillah dengan namamu ya Allah. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Thumma dhahabi. Kemudian Rasulullah menyembelih binatang itu. Bu, ngapunten ya. Ini supaya nanti sama-sama tahu. Hadis ini berasal dari ini, ada kitab hadis Kutubutis 9 kitab hadis. Hadis tadi itu Pak, Bu, dari ini. Wah, tulisan cilik-cilik. Ngaji ini iso nangis. Sebab reso muni. Ya. Ngaji ini iso nangis. Lho apa Pak? Sebab reso muni. Ya. Ini saya copy, kemudian saya letakkan di Word itu,
Di makalah itu saya terjemahkan, ya. Jadi ini, ya Aisyah halumil mutyah, fuma qolat hadiha bi khajrin fa fa'alat fuma akhad, dan seterusnya, ya. Yang saya tunjukkan ini Bu, maksud saya ini ada Bu, sanad, sanad, klik, nah warnanya sudah berubah. Kita lihat ada konten toriku riwayah, jalan periwayatan hadis itu, ya. Kita klik, nah wonten skema sanad hadis. Kalau kotak-kotak yang di situ merah berarti dhaif. Berhubung indah yang merah berarti hadis ini sahih. Bisa digunakan sebagai dasar argumen amalan, ya. Hadis ini Bu, sanadnya marfu. Marfu itu tegese sanadnya nyambung sampai Nabi, ya. Nah, saya tampilkan ini bukan untuk kita baca, tetapi untuk kita tahu bahwa yang saya tulis di situ betul-betul hadis yang sahih, yang bisa diamalkan dan di dasar hukum, ya. Nah, balik ibu sekalian, diperhatikan baik-baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ya. Kemudian beliau berkata dengan nama Allah, ya Allah terimalah kurban dari Muhammad, terimalah kurban ini dari keluarga Muhammad, terimalah kurban ini dari umat Muhammad. Sementara yang disembelih berapa? 1 ekor kambing. Ibu sekalian, ngapunten ya, ngapunten, nyuwun sewu, seandainya jenengan itu fakir miskin, tidak bisa membeli hewan ternak untuk korban, tidak usah bersedih hati, tidak usah kemudian sampai dengan memberatkan hutang-hutang, ya. Sebab apa? Orang-orang fakir miskin yang tidak mampu berkorban sudah mendapatkan doanya Nabi ini. Ya Allah, terimalah korban ini dari umat Muhammad. Bu, hadis ini ada asbabul wurudnya. Apa asbabul wurud? Sebab-sebab Rasulullah berucap. Suatu saat ada suami istri di hari Idul Adha menangis di depan Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, ini hari raya kita, ini hari besar Islam, ada apa kamu menangis? Dadak wong ngomong itu, Rasul, enak ya dadi wong sugih. Wis suwe. Dadi wong sugih kuwe enak dadi wong sugih. Loh, kamu kok bisa ngomong gitu, ada apa? Dia bilang, wahai Rasul, orang-orang kaya telah memborong semua amalan-amalan yang kau ajarkan. Orang kaya bisa haji karena dia itu kaya, bisa umroh karena kaya, bisa zakat karena kaya, bisa menolong orang dengan hartanya karena ia kaya. Sementara orang-orang kaya, dia sholat seperti kami yang miskin-miskin ini sholat. Orang kaya berdoa, berzikir seperti kami yang miskin-miskin ini berdoa dan berzikir. Orang-orang kaya berpuasa seperti kami yang miskin ini berpuasa. Tapi Rasul, kami tidak bisa korban. Maka muncullah doa ini. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Sudah barang tentu umat Muhammad yang fakir miskin. Jadi yang kaya jangan pura-pura miskin, yang mampu jangan pura-pura tidak mampu. Sebab ada saya wong sugih tapi pura-pura miskin. Contohnya apa? Nek BLT. Sugih lek sing nguber BLT. Ya Allah, BLT kanggo wong miskin. Aku ya miskin, Pak. Pura-pura miskin. Ya, hati-hati. Orang miskin teman repot, iya kan? Nah, ini ya. Jadi jangan salah paham tentang hadis ini. Walaupun Rasulullah korban seekor kibas
seekor domba, tapi dalam doanya Nabi menyebutkan 3 golongan. Dia sendiri, keluarganya, dan umatnya. Jadi mereka yang tidak bisa membeli kurban karena kemiskinannya, mereka telah ditanggung oleh Rasulullah SAW dengan kurban ini. Doa ini berlaku sampai nanti akhir zaman. Ini enaknya dari umat Muhammad. Yang miskin ditanggung oleh Rasulullah SAW. Ibu sekalian, keluarga Muhammad itu ada 2. Ada yang sudah meninggal dunia, ada yang belum meninggal dunia pada saat Rasulullah doain. Contoh Bu ya, Rasulullah nggak ada garwa, namanya Siti Khadijah. Dari rahim Siti Khadijah lah Rasulullah punya putra punya putri. Dua anak wedok 4, dua anak lanang 2. Dari rahim Siti Khadijah. Dengan Aisyah tidak punya anak, dengan Maimunah tidak punya anak, dengan Hafsah tidak punya anak. Hanya dengan Siti Khadijah lah Rasul punya anak. Pada saat Rasulullah hijrah, Bu, Rasulullah itu tiang Mekah, hijrah, pindah ke Madinah. Setelah di Madinah 2 tahun, baru muncul perintah sholat id, baru muncul sholat korban Idul Adha. Korban 2 tahun setelah di Madinah. Rasulullah hidup di Madinah 10 tahun. Berarti Rasulullah sholat id berapa kali? Ulang-ulangi malih. Sengaja tak tanya supaya jenengan ikut berpikir. Ya. Rasulullah itu tiang Mekah, pindah ke Madinah. Setelah 2 tahun di Madinah, turun perintah sholat id, turun perintah kurban. Sementara Rasul hidup di Madinah 10 tahun. Berarti Rasulullah sholat id berapa kali? 16. Sholat itu setahun pindo. Maaf ya, maaf. Saya kalau ngaji mesti mengajak untuk berpikir, ya. Ojo lali. Setahun itu pindo. Ya. Nah. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Idul Adha 8 kali, Idul Fitri 8 kali. Nah ya. Pada saat menyembelih, Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Wonten yogane Rasulullah, putrinya Rasulullah namanya Ummu Kulsum juga meninggal dunia. Ummu Kulsum ini pernah menjadi istrinya Utsman bin Affan. Tapi dalam perjalanannya meninggal dunia mendahului Rasulullah. Berarti Rasul pada saat menyembelih kurban, karena Rasul berharap wa ali Muhammad, terimalah kurban ini dari keluarga Muhammad. Siti Khadijah dapat pahala kurban, Ummu Kulsum juga mendapatkan pahala kurban tanpa menyebut nama beliau-beliau. Dados menawi jenengan benjing kurban tanpa menyebut nama bapak ibu kita yang sudah almarhumah, jenengan kurban bapak ibu jenengan ingkang sampun ten alam barzakh mendapatkan pahala yang sama, sebab beliau keluarga kita. Dak ono wong tua bekas ora ono. Pak, ini bekas orang tua saya ada. Termasuk anak. Ora ono bekas anak ora ono. Bekas bojo ono. Mertua hukumnya sama dengan orang tua. Buktinya apa? Buktinya kalau seandainya saya menikah dengan istri saya, mari ngono, mertua kok ayu pisan, tak nikah pisan, gak ento. Iku podo karo menikahi ibu, ndak boleh anaknya dinikah, sak ibu-ibu dinikah pisan, murko temen. Ya itu, jadi
mertua hukumnya seperti orang tua, keluarga kita, ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya, pahala kurban hewan tersebut dari seekor kambing cukup untuk seluruh anggota keluarga, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bu, yang terakhir ini. Nah, ini penting dipahami ya. Seekor kambing tidak bisa dijadikan hewan kurban patungan. Saiki ono pengajian PKK, anggota 50 urunan, ono sing 100, ono sing 200, ono sing gak urun. Ya wes entuk wedhus siji ditonton nang panitia, iki kurbani ibu-ibu PKK. Nah, bagaimana hukumnya kan begitu? Itu nanti jatuhnya pada sedekah biasa. Berpahala, tapi pahala sedekah. Sebab syaratnya telah terlampaui. Syaratnya itu tidak mencukupi. Ya. Kados ngeten, nyuwun sewu ya. Zakat fitrah ikut dibayar sadurunge salat. Dadi nek sesuk riyaya fitri saiki bayar. Iki ana wong bayar zakat fitrah sakwise salat. Iku dadine ya sedekah biasa. Duduk pahala zakat fitrah, tapi itu pahala sedekah. Ya. Kaya itu mau anggota PKK 50 kurban siji. Wedhus nggih. Kalau di kampung di belakang rumah saya itu ada, kalau sapi 7 orang. Iya. Sama ini. Ini pertanyaan bagus ya, Pak. Kalau sapi boleh patungan maksimal 7 orang. Boleh ya? Boleh, memang ketentuannya itu. Kalau onta 10, jenengan yang sudah haji, jenengan dulu waktu haji di Arab Saudi, jenengan sudah korban itu. Korban unta. Ya. Pak, kapan bayar itu? Saat jenengan bayar ONH. Itu sudah include. Wis dicatat masuk korban. Jenengan dengan 10 anggota jamaah haji urunan seekor unta. Makanya harus ono saksi nih, ya. Kalau nonton itu untuk sing disembelih korban sampeyan. Ya. Dene sampean wis bayar ONH dadak oleh aparat yang tidak bertanggung jawab, gak ditukokno. Duit digo mlayu. Ora hasil ditukokno. Itu bukan urusan kita. Tetapi kita yang haji sudah kurban di sana berupa unta. Kalau kalau kambing 1 orang atau 1 keluarga. Kalau sapi 7 orang atau 7 keluarga. Kalau hewan unta maka 10 orang atau 10 keluarga, ya. Berikutnya, Bu. Sekarang pendistribusian daging hewan kurban. Ingat-ingat ya, saya menggunakan metode komparasi. Komparasi itu perbandingan. Dileng-eleng. Menawi zakat, ini zakat ya. Kalau zakat fitrah lil fuqara wa masakin. Zakat fitrah itu untuk fakir dan miskin. Itu zakat fitrah ya. Kalau zakat mal, infak, sedekah 8 asnaf, 8 orang yang berhak mendapatkan zakat mal, zakat harta benda, atau pula infak dan sedekah. Kalau fidyah, ta'amu miskin, caranya memberi makan orang miskin, berarti wong sugih haram makan fidyah. Sebab fidyah itu ta'amu miskin, memberi makan orang miskin, duduk kekai mangan wong sugih. Nah itu ya. Kalau daging hewan kurban semua orang boleh makan.
jenengan kurban Bu, jenengan boleh makan daging hewan kurban jenengan, ya, ya bisa begitu ya. Jadi nanti kalau hewan kurban dagingnya siapapun boleh makan, orang kaya boleh makan, orang miskin boleh makan, tanpa membedakan agama. Mas yoto wong iku Katolik, Mas yoto wong iku Protestan, wong Hindu boleh. Boleh. Iya, begini nanti kita bahas ya. Coba perhatikan baik-baik ya. Disyariatkan bagi sohibul kurban. Sohibul kurban itu kita yang kurban untuk mengkonsumsi sebagian. Dados jenengan angsal nedo hewan, daging hewan kurban. Boleh pula menghadiahkan. Kalau hadiah, siapapun boleh kita hadiahi. Semisal tonggo kanan jenengan wong Katolik, tonggo kiri Protestan, depan rumah wong Hindu, belakang rumah wong bingung. Ya. Islam ora, Hindu ora, Katolik ora, wong bingung itu ya. Wong bingung ya entuk makan daging kurban. Karena apa? Menghadiahkan. Jadi itu siapapun boleh kita beri hadiah. Dan bersedekah dengan daging itu. Sedekah konotasi hukumnya sesama muslim gitu ya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isa wal fakir. Nah itu ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Bu, mugi-mugi mboten takbir sing salah paham. Tanpa menyebut masjid apa, tanpa menyebut nama takbir, Bu. Jenengan kula sanjangi. Iki ono takbir ngamuk-ngamuk. Gara-gara ono kurban nang halaman masjid dadekno masjid iku kotor. Toletone akeh, ambune masjid koyok kandang. Ngamuk-ngamuk ora ono sing wani karo takbir. Sebab takbir iki pensiunan marinir. Ayo. Kepen nglawan, kepen didor lah. Ora ono sing nglawan, ora ono sing ngene wis. Habis itu ono sebagian takbir takon. Tanya dia tuh, ndak ngeyel tapi tanya. Pak, lah menawi mboten nangsal ten mriki wis kurbane ten pundi? Wow. Akhirnya jawab, jenenge takbir sing gak paham tentang agama, jawabnya keliru pisan. Wis ngene ae, dhuwit sing dikuku wedhus. Dhuwit sing dikumul dituku sapi. Wis aja arek ditukokno hewan kurban. Ora usah kurban nang kene. Tukokne daging nang pabean. Tuku daging sapi, tuku daging kambing. Wis nang dibungsuhi. Ana sing sekilo, ana setengah kilo. Nek dibungkus sapi sebar nang wong-wong. Masjid resik ora ambune ora koyok kandang. Bu, takbir ngeten iki takbir mboten paham agama. Ya. Karena apa? Coba ini, lihat ini. Dan supaya mereka menyebut nama Allah, penyembelihane ono doa khususnya. Saat tukang jagal menyembelih, semua orang yang ada di situ harus bertahmid, bertakbir, bertahlil. Wong Jawa ngarani takbiran. Jadi sapi disembelih, wedhus disembelih diiringi dengan takbiran supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya Idul Adha dan hari Tasyrik. Ya. Atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya. Oh, jadi sing kurban untuk mangan.
Bahkan itu pesen sampean korban nuntun sapi nanggone takbir sing anaknya penyembelihan korban. Pak, nanti kalau sapi saya sudah disembelih, saya pesan satu saja. Iko. Aku jaluk ego nih. Tidak apa-apa, boleh. Ya. Jadi yang korban boleh makan daging hewan korbannya. Tapi nek pesen ojo akeh-akeh. Sing korban wedhus siji cilik pisan. Lain nyetor ngomong, engko sikil papat tak pek. Engko ndak karo ndase barang tak pek. Nek ana wong ngono iku wis kongkon nyembelih dhewe ae, ya. Ora usah dititip panitia, ngrepoti panitia malah ya. Orang yang korban boleh makan daging hasil korbannya. Makanlah sebagian daripadanya dan berikan kepada orang untuk dimakan orang-orang yang sengsara, lagi orang-orang fakir. Bu, ngapunten ya. Orang miskin itu ada dua. Ono loro modelin. Ada orang miskin yang minta-minta, namanya al-qoni. Napa? Al-qoni. Dadi ana wong miskin sing njaluk-njaluk. Ku konik jenenge. Ana wong miskin gak gelem njaluk. Dikei diterima, tapi kon njaluk moh. Kira-kira apik sing ndi? Sing konik atau sing muktar? Namanya al-muktar. Al-muktar itu orang miskin tapi tidak mau minta-minta. Dikei diterima, tapi kokon jaluk moh. Ya, nah ini orang baik namanya. Jadi orang miskin ada dua, miskin yang minta-minta dan miskin yang tidak mau minta. Bagi kita harus peka, kedua-duanya harus diberi. Sing repot, sugih minta-minta. Nah itu repot. Sebab orang-orang dalile, ya. Sebab orang-orang dalile. Nek melarat miskin minta-minta ono namanya qoni. Kalau miskin tidak mau minta namanya al-muktar. Sing repot sugih minta-minta itu karena dalile. Ya. Nah, itu ada pada apa? Pada Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 36. Karena mana? Fakulu minha wa at'imul qani awal mu'tar. Nah ya, al-qani dan al-mu'tar. Qani itu orang miskin yang minta-minta dan mu'tar orang miskin tapi tidak mau minta. Bagi kita kedua-duanya harus diberi, ya. Ya, Al-Hajj ayat 36. Nah, nanti dilihat ada qoni, ada muktar, ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini perlu diketahui. Sebab bisa jadi nanti muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Jika korban disembelih pada tahun terjadinya kelaparan, pas ono paceklik, sulit pangan, banyak musibah, mungkin banjir, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, ya, maka tidak boleh menyimpan daging kurban tersebut lebih dari 3 hari. Iling-iling nih. Tadi nih ono paceklik, angel panganan, ono musibah, mungkin tsunami, mungkin gempa bumi, gunung meletus, banjir dan sebagainya, tidak diperkenankan menyimpan daging kurban tersebut lebih dari 3 hari. Itu instruksi Rasulullah pada hadis Sahih Bukhari, ya. Hadisnya cukup panjang, Pak. Ya, untuk menyimak waktu supaya tidak terlalu lama, mohon terjemahan mawon ya.
Sahih Bukhari hadis nomor 5143. Perhatikan baik-baik ya. Barang siapa berkurban, maka tidak boleh ada daging kurban yang masih tersisa di rumahnya setelah hari ketiga. Wes, kabeh sahabat mendengar, kabeh sahabat mentaati. Tahun berikutnya ditanyakan itu pada Rasulullah, wahai Rasul, apakah kami harus berbuat sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun kemarin? Apa? Gak untuk nyimpen daging kurban lebih dari 3 hari? Nabi menjawab, makanlah daging hewan kurban itu, berilah makan orang lain dengan daging kurban itu, dan simpanlah. Karena sekarang ini tidak ada paceklik, tidak ada musibah, boleh menyimpan daging korban. Jadi tidak boleh menyimpan itu disebabkan ono paceklik. Jadi alasan Rasul, karena pada tahun yang kemarin orang banyak berada dalam kesusahan, maka aku ingin kalian membantu mereka. Nah itu ya. Ngapunten, saya tanya, jujur dijawab ya. Sampai ono wong nyimpen daging kurban itu pendak Idul Adha. Ijek ono ngono. Ono ngono ku. Ora wani ngacung. Nggak apa-apa, kenapa? Karena zaman makmur, ora ono paceklik, ora ono musibah. Pendak Idul Adha dagingnya saya ono. Ngapunten nggih, termasuk saya. Bu, ngapunten nggih, ngapunten. Saya ngaji seperti ini 37 masjid hampir tiap hari ya. Subhanallah, begitu Idul Adha akeh takbir sing iling Kang Ustadz. Wah ya, dikirim Ustadz, ngekei Ustadz gak mungkin 1 kilo, wes dilebokno freezer sampai ramuat. Bahkan 2 tahun yang lalu pas ada COVID, saya ditelepon oleh sebuah masjid, takbir masjid di Rukun. Ustadz, kalau ada waktu monggo jenengan ke masjid kami, ini ada daging kurban untuk jenengan. Ngapunten Ustadz, tenaga kami kurang, tidak bisa mengantar ke rumah jenengan. Wes Bu, jenenge DKI ya diterima. Saya kesana. DKI piro? 40 kilo rong gelangsing. Subhanallah, tapi tak tanya, lu kok akeh? Enggak Ustaz, kathah ingkang kurban kula bingung dikekno sapa. Aku jawab wis dongakno sering-sering bingung sampean ya. Wes ya. Saya pulang, kebetulan saat itu saya ketua RW. Dulu ya, maaf ya, ini mantan ketua RW, elek-elek orang. Mantan ketua RW, tak bagikan di kampung saya. Nah, ibu sekalian, jadi balik ke hadis ini. Kalau nanti pada saat kita kurban, terjadi bencana alam, terjadi kelaparan, terjadi paceklik, tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tapi kalau negerinya aman, tidak ada paceklik, tidak ada musibah, ya, maka boleh menyimpan. Ya, lanjut. Loh, terbalik. Wawal hadisun maklub terbalik. Ya, pokoknya penerjemahannya beda. Iya, terjemahannya beda. Nanti dicek lagi ya. Kalau di situ ada koni itu
orang miskin yang minta-minta. Wal muktar itu orang miskin tapi tidak mau minta-minta. Ya, ya nanti lah, nanti dihapus saja ya. Ayat bantu ayat ada Bu. Di ayat. Saya tidak berayat Pak. Iya, ya nanti aja lah biar waktunya nggak habis ya, nanti dicek ya, dicek. Ada yang terjemah per kata? Nggak ada. Ya nanti dia ya. Diharamkan untuk menjual bagian dari hewan kurban, baik daging maupun lainnya, termasuk juga kulit. Diteni ya. Kalau jenengan kurban, maka jenengan tidak boleh menjual kulit ataupun daging. Sebab jenengan sohibul kurban. Tapi orang miskin, ngapunten ya, wong miskin pada saat kurban, itu daging ngowakeh. Jaluk kono, jaluk ini, jaluk kono, jaluk ini kan gak apa-apa miskin jaluk. Itu daging ngowakeh. Didol, ya boleh disimpan mana? Wong miskin gak duwe kulkas, tambah bosok, ya. Jadi yang boleh menjual adalah yang bukan sohibul kurban. Jadi kalau ya sohibul kurban ya, terus membeli yang orang nggak mampu Tidak boleh. Jadi gini ya, supaya nanti tidak terputus, saya terangkan dulu ya, Saya kurban sapi yang bagus kulitnya. Mari ngono disembelih oleh panitia kurban, kulitnya diberikan ke saya. Saya karena sohibul kurban, maka saya diharapkan menjual kulit. Bareng yang namanya kulit tak berikan orang miskin, dadak karo sing miskin didol nang aku. Itu ndak boleh. Itu jenenge main mata itu. Ya. Jadi tidak boleh itu. Jadi kalau dijual pada orang lain boleh, tapi kalau dijual lagi ke saya, loh saya ini sohibul kurban, tidak boleh. Mbak. Walaupun harga sesuai. Ini mesti dipahami ya. Sohibul kurban itu tidak boleh menjual daging, kulit ataupun apanya dari kurban. Ya. Kalau organisasi boleh menjual. Iya, sebab masjid itu bukan sohibul kurban. Sing sohibul kurban kan jamaah. Masjid itu duduk sohibul kurban. Termasuk NU, termasuk Fatayat, termasuk Muhammadiyah, termasuk Aisyah, itu bukan sohibul kurban, itu ngono organisasi, ya. Makan Nahdien menjual apa kulitnya, Muhammadiyah menjual kulitnya, sampai ono ya. Umpamanya masyarakat biasa seperti saya ya, korban ya. Itu ada orang lain masih nggak mampu, aku duit aku itu kok itu nggak boleh kayak begini. Saat jenengan posisi jenengan sohibul kurban, maka jenengan tidak boleh. Ya itu orang lain, maksudnya orang di luar jenengan, di luar enggak, di luar itu loh, apa kampung saya. Ya. Ada yang banyak jual, iya. Ada yang banyak jual di luar itu, tapi terus itu ngomong Mbak untuk orang butuh duit itu loh. Ya, ya. Itu nggak boleh. Saya paham maksudnya. Ya. Tetap nggak boleh. Nanti kalau memang menjual, teman itu menjual, arahkan saja ikut. Dolen nang tukang bakso. Oh gitu. Ya. Itu loh, dolen nang tukang rawon. Soalnya saya pernah beli. Ya. Saya nggak ngerti. Ya jadi
Jadi sohibul kurban itu tidak berhak atau tidak boleh membeli hewan kurban. Gitu. Biarpun enggak itu dia. Ya meskipun bukan hewan dia sendiri, Oh, ya orang lain. itu dia orang lain. Ya. Jadi karena apa? Karena nyata-nyata bahwa itu ada daging kurban. Itu hukum asalnya begitu, ya. Nah berikutnya Bu, boleh menyimpan. Saya kurang paham ya, nggak tahu kalau di NU ada enggak ya tentang rendangmu. Pernah dengar? Kalau di Muhammadiyah rendangmu. Kalau di NU rendangmu ada? Nggak ada. Jadi organisasi itu menerima sekian banyak daging kemudian dibikin rendang. Tahan lama jadinya. Nah, boleh menyimpan dengan tahan lama seperti itu, ya. Jadi sekali lagi organisasi itu boleh menerima dan boleh menjual daging kurban karena dia itu institusi, bukan sohibul kurban, gitu, ya. Namun perhatikan baik-baik ya kelanjutannya. Namun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban diperbolehkan memanfaatkan sekehendaknya, bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk yang lain. Kalau bukan sohibul kurban, ya. Akan tetapi ya ini tadi. Akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah. Ono wong miskin dikei daging kurban. Dadak si miskin ini menjual ke yang memberi, tidak boleh, ya. Jadi tidak diperkenankan menjual kembali pada orang yang memberi hadiah atau sedekah, ya, kepadanya. Hal-hal yang harus dijauhi oleh orang-orang yang tidak berkorban. Ini penting sekali ya. Mulai besok kan kita sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Jenengan besok sudah berhati-hati dengan ini, ya. Kalau suami jenengan atau anak laki-laki jenengan mau mencukur rambut hari ini hari terakhir, makanya aku potong. Potong kabeh. Sebab mulai besok sampai dengan hewan kurban disembelih, saya tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencukur kumis, tidak boleh mencukur jenggot, ya, termasuk kuku. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini ada ayat-ayat yang akan kita bahas. Jika bulan Dzulhijjah telah tiba, maka diharamkan bagi orang yang hendak berkorban, sohibul kurban, memotong rambut, kuku serta kulitnya sehingga setelah ia selesai melaksanakan penyembelihan kurban. Pak, kok kulitnya barang? Bu, kadang-kadang kalau glodoki. Apa glodoki? Similen ya. Ya. Kapalen. Ya. Perhatikan, ada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Ini firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan hari tasyrik. Begitu hewan kurban jenengan sudah dipotong, baru jenengan boleh cukur rambut, cukur kumis, ketok kuku, ya, gitu. Iya, sohibul kurban. Makanya nanti anak-anak kita yang laki-laki mesti bisa tahu. Nih, ya gimana ya? kata-kata tidak ngerti itu bebas hukum karena tidak ngerti,
nek wis ngerti gak itu pelanggar kan gitu ya. Gini ya, Yang nggak boleh ada yang bilang yang kotor aja. iya saya paham maksud tadi. Ibu sekalian, sohibul kurban itu tidak hanya bapak, termasuk anak. Makanya pada saat ini anak diberitahu, Keluarga ya bisa. iya, supaya dari awal anak itu ngerti. Tidak hanya orang tuanya sudah ngerti, anaknya juga harus ngerti bahwa sohibul kurban itu dilarang memotong kuku, rambut serta kulitnya. Hingga nanti gini ya, masalah perempuan ngetok rambut, hukum asalnya makruh. Ya, hukum asal orang perempuan ngetok rambut itu makruh. Makruh itu lebih baik jangan. Dibolehkan kalau memang rambutnya rusak pecah-pecah gunting. Ojo niru Demi Moore. Sopo Demi Moore? Ya Demi Moore. Sopo Demi Moore? Bintang film Ghost. Ketawa bintang tuh nonton. Ya. Jadi potong rambut koyo lanang. Umumnya Bu, orang perempuan tidak mencukur rambut. Umumnya begitu. Saiki kan akeh wong wedok sing ganti rambut dawa. Sing duwe rambut dawa hanya sponsor sampo. Ya. Coba perhatikan baik-baik ya. Ada hadis sahih di sini. Idza ra'aitumul hilal bil hijjah wa arada ahadukum ayadhuhya falyumsik an sya'rihi wa adfari. Hadis ini sahih Muslim. Apabila kamu telah melihat hilal, nanti maghrib kita melihat hilal itu 1 Dzulhijjah. Jadi apabila kamu, dhamir mukhatabnya adalah orang yang berkurban, ya, bila kamu akan berkurban, punya maksud untuk kurban di Idul Adha ini, dan kamu telah melihat hilal 1 Dzulhijjah, ya, hendaklah kamu menahan rambut dan kuku-kukunya. Jadi kembali pada orang, bukan pada hewannya. Sejak kapan untuk kotoran kuku? Sejak kapan nono untuk potong rambut? Ini kembali pada sohibul kurban. Jadi kalau dengan punya anak laki-laki, dikasih tahu, potong bareng be ayah. Sak durunge tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi kita mendidik anak itu supaya tahu bahwa sohibul kurban itu jangan kemudian memotong rambut, memotong kuku saat kurban. Ya, jadi anak diberitahu. Ini hadis sahih Muslim. Nah, Bapak sekalian, ini ada marojibnya. Maroji itu referensi, ya. Hukum ini hanya berlaku untuk orang yang berkorban atau sohibul kurban, dan hukum ini berkaitan dengan orang yang berkorban. Jika ada orang yang ingin berkorban terlanjur mengambil dan memotong sebagian rambut, terlanjur, ya, makin kado, Pak, maka kewajibannya hanya bertaubat dan berniat untuk tidak mengulangi. Nek wis ngerti aja diulangi meneh, gitu ya. Namun tidak ada denda, tidak ada kafarat untuknya. Nah, ini ada ensiklopedia larangan menurut Quran dan Sunnah. Ini ada merupakan marojiknya, ya. Jadi sekalian, untuk mengakhiri saya sampaikan tentang penyembelihan hewan kurban saat jahiliyah sampai sekarang. Kalau jenengan tidak tahan melihat darah, ya tidak usah dilihat, ya. Ono kurban ini coro zaman jahiliyah sampai sekarang masih ada, dan ini film tidak rekayasa. Coba ini kurban ala jahiliyah. Sekali lagi ini bukan rekayasa, ya.
Iki temen nono ini. Sampai sekarang masih ada. Di mana? Di Myanmar. Myanmar itu dulu Burma. Di Kamboja, di Siam itu masih ada seperti itu. Ngene iki aja ditiru. Ya, ndak boleh. Ono maneh. Gimana? Nah, kalau ndak tahan ya jangan dilihat. Ya. Ini tukang jagalnya. Ya. Coba. Ini penyembelian yang tidak islami. Ini ribuan. Ini tidak di Indonesia ya. Ini zaman jahiliyah dan bukan orang Islam juga. Bukan orang Islam ya. Aja ditiru. Nah gitu. Nah, ini nyembelih. Coba. Nah, makanya nanti penyembeliannya itu perhatikan ya, penyembelian yang diperbolehkan secara syar'i. Perhatikan baik-baik. Kalau Rasulullah menyebutkan halumil mudyah, perhatikan baik-baik. Bu, ini ya crossernya. Ini goloknya panjang. Pisaunya panjang. Halumil mudyah. Ambilkan aku pisau yang besar. Nah ya. Nah, tapi ya. Nanti sekali tebas selesai. Ya. Ya, supaya nanti cepat. Perhatikan. Ini goloknya sangat besar, sangat panjang. Akan memulai untuk menyembelih. Perhatikan ya. Nah ya, perhatikan nanti. Begitu sekali tebas selesai. Karena apa? Karena panjangnya pisau, besarnya pisau. Ini takbiran Bu ya, bersama dengan takbiran. Coba nah, selesai sudah. Ya. Jadi ini secara Islami begitu. Bu, saya ini maaf ya, maaf. Gini, Bu, di leher hewan itu ada dua. Oh, sebentar ya. Masih ada waktu ya? Ya? Oh gitu. Oh iya iya. Nah, wes. Nah, lain. Oke, monggo. Ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya bersyukur dan terima kasih Pak, ada konsepnya itu sehingga mempermudah kita untuk menghafalkan atau mengamalkan kepada siapa saja yang bisa disebarkan. Pertanyaan kami mengenai waktu sembelih itu, kita yang mau berkorban itu titip nama kita dan nama keluarga kita supaya disebutkan panitia atau seperti apa Pak? Apa pasrah panitia namanya seperorangan, tapi sebenarnya untuk seluruh keluarga apa disebutkan untuk bapak ibu sekian dengan beserta anak-anak seperti apa. Terus kemudian yang kedua, hari besok berarti sudah dilarang potong kuku, potong rambut. Kok ada yang kulit itu apa Pak? Kok? Hah? Oh, kapalan. Terima kasih keterangannya. Nah, itu apakah kita yang berkorban itu apa seluruh keluarga disiarkan? Ini kan atas nama kita keluarga besar, jangan potong kuku. Itu kan ini belum biasa, belum berbudaya dan tidak ingat kalau besok sudah dilarang. Nah, ini apakah larangan ini begitu mewajibkan kita sehingga seluruh keluarga kita itu waro-waro kita
waro-waro besok jangan potong kuku sekarang, potong kuku gitu Pak. Itu tekanannya seperti apa? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dari Ibu ya. Jadi saya sebutkan Bu ya. Saya jawab. Yang namanya larangan ini berlaku untuk sohibul kurban. Ini sebetulnya sudah ada, cuman sosialisasinya mungkin yang tidak atau kurang. Sosialisasinya. Coba. Ayat itu berbunyi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihan. Nah ini jarang diungkapkan, ini mesti diajarkan. Ini ada pula sabda Rasulullah ya dalam Sahih Muslim, apabila kamu telah melihat hilal 1 Dzulhijjah nanti malam ya, dan salah satu di antara kamu hendak berkurban, wis azam, wis duwe maksud, bahkan wis setor duit nang panitia kurban, maka hendaklah kamu menahan rambut dan kuku-kukunya. Ojo dipotong rambutnya, ojo dipotong kuku-kukunya. Ini khusus untuk sohibul kurban ya. Nah, nanti kasih tahu anak laki-lakinya, kasih tahu menantunya ya. Walaupun larangan ini jika dilanggar tidak ada hukuman, tidak ada kafarot, tapi ini merupakan aturan dari Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman peka terhadap itu ya. Saya kira cukup ya. Nah, tentang hari Arafah, hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu nanti jatuh pada tanggal 4 Tarwiyah ya. Hari Arafahnya tanggal 5. Jenengan puasa di 2 hari itu. Kalau tidak bisa 2 hari, jangan ditinggal yang 9 Dzulhijjah bertepatan tanggal dengan 5 Juni. Sebab tanggal 6 Riyoyo. Ya. Ini aja gimana? Kalau jenengan tanggal 1 mulai besok jenengan puasa diperbolehkan. Jadi puasa jenengan 10 hari pertama, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, puasa terus, tidak apa-apa, itu lebih utama. Sebab tidak ada pahala yang melebihi amalan-amalan yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama, kecuali pahala orang yang mati syahid. Itu luar biasa. Gimana? 10 Dzulhijjah atau oh, ya nanti dilihat aja, yang besok dilihat apa kalendernya ya, dilihat kalendernya. Ya nanti dilihat lagi kalender dari Hijriah ya, kalender Hijriah ya. Ya bisa ya, monggo. terus takbirannya Iya. Wah ini gini ya, ibu sekalian, di makalah itu sudah ada ya. Bagi korban yang sudah meninggal dunia orangnya ada 3. 2 yang ada tuntunannya, 1 yang tidak ada tuntunannya. 1 yang boleh ya, jenengan korban tanpa menyebut nama bapak, nama ibu almarhum, almarhumah, secara otomatis bapak ibu jenengan sudah mendapat pahala. Nomor 1. Nomor 2, jika jenengan mendapatkan wasiat dari bapak ibu waktu sakit, dia mengatakan, "Dok,
bapak duit 100 juta nang bank. Engko nek bapak sewaktu-waktu gak ono, sampean jupuk duit iku tukokno sapi atas nama bapak. Boleh. Karena apa? Karena melaksanakan wasiat. Maka wasiatlah yang baik-baik pada seorang anak, ya. Jadi, menyebut nama yang sudah meninggal dunia dengan berkorban. Nah, yang terakhir, bapak ning sewu waktu itu melarat, tapi ngono coba nih senengane umben-umben macem-macem ya, sholatnya jarang, posone jarang, jenengan dapat hidayah. Bapak jenengan tilar, jenengan dadi wong sugih. Terus sampeyan tuku sapi di atas namakan bapak. Ini tidak ada dasar untuk itu. Maka yang saya pegang adalah yang pertama tadi. Walaupun tanpa menyebut nama bapak, tanpa menyebut nama istri, nama ibu yang sudah almarhumah, begitu saya korban, bapak ibu yang sudah almarhumah mendapatkan pahala korban. Itu yang lebih. Nanti di makalah di terakhir itu, di bab terakhir ada ya. Saya kira cukup ya karena waktunya. Ya nanti kalau tanya lewat WA saja tidak apa-apa ya. Nanti dengan tanya. Ya. Nah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita. Ya, saya berdoa dulu. Ibu-ibu harap tenang dulu, mengamini dalam hati. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.